Welcome to the Backup Plan Part 2. Selamat datang di serial Backup Plan bagian yang kedua bersama saya Pastor Elias Topo dari Alpha Omega Church. Kalau teman-teman ingin mengenal lebih lagi tentang Alpha Omega Church, teman-teman bisa visit www.alphaomegachurch.com. Sekali lagi www.alphaomegachurch.com. Anda bisa menemukan info-info sekitar Alpha Omega Church. Dan kalau Anda punya pertanyaan, you can hit me or anything. Dan welcome sekali lagi di Backup Plan part yang kedua. Apa Backup Plan? Ini sebuah serial tentang relationship yang kami persiapkan untuk para single. Baik itu pria atau wanita, siapapun teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya berharap ini bisa membantu kita. Oke, di bagian yang pertama sekali lagi saya ingin review sedikit. Semua manusia punya dua pilihan penting yang sering kali ditanyakan semua orang, yaitu apakah aku akan menikah? Dan yang kedua, kalau aku menikah, siapa yang akan aku nikahi? Amsal 12 ayat 26 jelas berkata, seorang raja yang punya banyak pengalaman tentang relationships, setelah dia melewati jatuh bangun, dia melakukan kesalahan yang fatal, dan dia akhirnya muncul dengan hikmah. Dia berkata gini, righteous people chooses his friends carefully. Orang yang benar memilih temannya dengan berhati-hati. Kalau memilih teman aja harus hati-hati, apalagi memilih pasangan hidup. Ada beberapa mitos yang kita bahas di bagian yang pertama yang perlu kita rethinking atau re-evaluate, kita pikirkan ulang adalah ini. Tuhan tidak memilihkan pasangan kita. 100% pilihannya ada pada kita dan tanggung jawab kita. Tapi Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat apa yang harus kita pilih. Ya, kalau Anda adalah orang yang, aku nggak akan keluar dating, aku nggak akan berkawan, I'm just gonna wait. Anda tidak akan pernah menikah. Karena sekali lagi, lebih mudah menggerakkan mobil yang bergerak dibanding mobil yang sedang parkir. Ya, mitos selanjutnya yang kita bahas di bagian yang pertama adalah tidak ada the only one right person for me. Kedengarannya romantik, tapi juga nggak logical. Ya, itu yang perlu kita ingat. Di bagian part yang pertama, sebuah mitos yang lain lagi yang kita bahas adalah gini. Seringkali orang berkata, yang penting cinta, yang penting sayang. Tapi ketika saya konseling orang, saya lihat background keluarganya, personalitinya, background pendidikannya, ambisi satu dengan yang lain, nilai-nilai yang satu dengan yang satunya, goal yang satu dengan yang satunya, sangat gak cocok. Tapi kemudian mereka memaksakan dan berkata gini, yang penting kita cinta. Di bagian yang pertama kita belajar, kasih situasi yang tepat, suasana yang tepat, environment yang tepat, kita bisa membuat orang jatuh cinta. Makanya yang disebut cinta lokasi. Tapi hanya karena kamu mencintai seseorang, bukan berarti kamu harus selalu mencintai orang tersebut. Dan di bagian yang pertama, kita mempelajari salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah ini, miliki tujuan hidup yang cocok, compatible. Kalau Anda mau tanya apa cocok dan lain sebagainya, Anda boleh dengarkan bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, sekali lagi, kalau kamu kepingin berkat dari Tuhan, perlindungan Tuhan dalam relationshipmu, perhatikan bagian yang kedua ini. Perhatikan bagian yang kedua ini. Karena ketika saya mengkonsel orang, baik itu single yang menikah, mendengar berbagai macam cerita, curhat, stres, depresi, putus harap dari mereka. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin menyelamatkan teman-teman dan relationshipmu di masa yang akan datang. Ya, oleh sebab itu yang bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita miliki juga calon pasangan kita miliki adalah ini, spiritual unity, kesatuan rohani. Apa artinya?
kita percaya hal yang sama tentang Tuhan. Bukan hanya kepercayaan yang sama, tapi saya ulangi, percaya hal yang sama tentang Tuhan. Wow, sebagian kamu akan berpikir gini, wow, Pastor Elia ternyata kamu kuno banget. Hei, anggap aku kuno. It's okay. Tapi ketika kita tidak punya kerohanian yang satu, yang sama, kamu gak akan pernah menikmati intimacy secara emosional, physical, bahkan mungkin ke depannya seksual. Contoh nih, seorang istri percaya sama Tuhan Yesus. Dia rajin ke gereja. Dia di gereja mengalami kuasa Tuhan. Tapi setiap kali dia pulang rumah, cerita apa yang dia alami sama suaminya yang tidak punya kesatuan rohani. Suaminya tidak pernah mengerti apa yang dia ceritakan. Sekali lagi, kesatuan rohani adalah percaya hal yang sama tentang Tuhan, bukan hanya kepercayaan yang sama. Sekali lagi, bukan hanya kepercayaan yang sama, tapi percaya hal yang sama tentang Tuhan. Nah, dengan ibu ini, istri ini, setiap kali dia mengalami, dia cerita kepada suaminya yang tidak punya kesatuan rohani, suaminya tidak pernah mengerti. Malah karena tidak mengerti, dianggap istrinya cari-cari perhatian di tempat ibadah. Di awal-awal setiap cerita, karena suaminya tidak punya satu kesatuan rohani, kadang suaminya cuma mengangguk-ngangguk aja. Atau bahkan dijadikan bahan gurauan. Atau ketika dia lagi bad mood, ini suaminya berprasangka, istrinya dikatakan, hei kamu cari-cari perhatian di orang gereja. Akhirnya lama-lama, si istri tidak pernah lagi cerita pengalaman imannya karena takut menyinggung dan juga takut dijadikan bahan gurauan dan supaya tidak terjadi konflik. Nah, bayangkan satu rumah, satu atap, satu pernikahan, tapi menjalani pengalaman hidup yang berbeda. Dan dia tidak bisa share pengalaman hidup yang berbeda. Maka Anda bisa membayangkan, dua orang ini tidak mengalami deep emotional intimacy. Karena apa penyebabnya? Mereka tidak punya kesatuan rohani. Dan bukankah pernikahan seharusnya satu perjalanan hidup, satu pengalaman hidup, satu intimacy? Bukankah seharusnya seperti itu? Kalau kamu gak bisa berbagi the bigger part of your life bersama dengan orang yang satu atap, yang satu perjalanan, bukankah akhirnya you will live in a very different views? Pernikahanmu akan menjadi sangat dangkal. Dan karena dangkal akan selalu ada problems. Dan karena dangkal akhirnya apa? Kamu tidak akan pernah merasakan emotional intimacy. Sebagian kita akan tanya, siapa sih yang desain pernikahan? Tuhan yang mendesain semuanya dalam dunia ini, termasuk pernikahan. Pernikahan adalah idenya Tuhan, Dia yang desain. Sebuah ilustrasi kenapa Tuhan penting dalam pernikahan kita. Ada seorang pembicara yang mengilustrasikan ini. Ibaratnya sebuah meja dengan 3 kaki. Itulah pernikahan kita. Siapa aja di 3 kaki berdiri itu? Tuhan, suami, dan istri. Tapi kalau 1 kaki ditarik, meja itu bisa jatuh. Tariklah yang bagian Tuhan, yaitu kesatuan rohani, maka pernikahan kita dangkal, tidak akan dalam, dan mudah goyah. Nah, satu hari Paulus dia menulis kepada orang-orang di Korintus. Korintus adalah kota besar. Ada bermacam-macam kepercayaan, macam-macam budaya. Ini metropolitan banget. Nah, kepada orang-orang Kristen di Korintus, Paulus menulis dengan jelas. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 6 14 15. Teman-teman mau perhatikan kata-kata Paulus ini. Sangat-sangat memberikan masukan buat kita. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Wow. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.
Orang yang tak percaya termasuk gini, yang percaya terhadap Tuhan gak satu dengan kita. Seimbang artinya apa? Seimbang artinya gini, unequally yoked. Yoke itu apa? Ilustrasinya yoke adalah gini, 2 kerbau dikasih 1 tandu yang sama. Karena itu 2 kerbau dengan kerbau seimbang dalam 1 tandu. Tapi coba bayangkan, kuda dan kerbau dipasangi 1 tandu, yoke yang sama, otomatis tidak seimbang. Nah, Paulus berkata gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang gak seimbang. Pakai 1 tandu, tapi yang 1 kuda dan yang 1 kerbau, gimana bisa? Yang 1 mau cepat, yang 1 agak lambat. Kesatuan rohani ini berbicara tentang ini loh, seimbang. Nah, Paulus melanjutkan di ayat yang ke-15. Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sekali lagi, kita tidak menghakimi siapapun. Alpha Omega Church bukan gereja yang menghakimi, tapi Alpha Omega Church kita percaya kita gereja buat orang yang tidak sempurna. Tapi intisari dari ayat ini adalah gini, kalau kamu tidak memiliki kesatuan rohani, kamu tidak akan pernah mengalami intimasi secara emosi, secara fisik, bahkan mungkin secara seksual. Nah, sebagai pendeta, jujur aja, aku gak kepingin ngecewain orang. Aku gak kepingin menyinggung orang. Saya kepinginnya semua orang happy, semua orang suka sama saya. Tapi gak jarang saya dikenalin sama orang, mereka punya hubungan, dan mereka berharap saya setuju dengan hubungan mereka. Ketika saya dikenalin, ya katanya mereka saling cinta, saling kenal, dan lain sebagainya, pemikiran mereka sama. Tapi saya melihat gini, kesatuan rohani mereka gak ada. Itu satu-satunya masalah. Saya sih kepingin bilangnya, ya you go ahead dan lain sebagainya. Tapi seluruh kehidupan saya ini rasanya gak bisa menyangkali bahwa gini, man, I'm afraid you're not gonna experience intimacy emotionally. Karena setelah melihat begitu banyak perceraian yang kita lihat, yang kita saksikan, melihat begitu banyak suami dan istri yang tersakiti, rasanya juga gini, gak fair banget kalau aku gak kasih tahu mereka ini bahwa kesatuan rohani itu penting banget. Sekali lagi, kalau kamu gak punya kesatuan rohani, kamu gak akan pernah mengalami intimasi secara emosional, secara physical, ataupun seksual. Bayangkan ini. Kalau kamu memberikan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan kamu, Tuhan yang membuat kamu keluar dari gelap kepada terang, yang menyelamatkan kamu dari neraka. Bagaimana kamu bisa berikan hatimu atau hidupmu dengan orang yang menolak Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Masuk akal gak? Kamu memberikan hidupmu buat Tuhan, bagaimana kamu bisa memberikan hatimu kepada orang yang tidak memberikan hidupnya buat Tuhan? Bahkan mungkin yang gak percaya dengan Tuhan yang kepadanya kamu berikan hidupmu, bagaimana kamu bisa memberikan hatimu kepada orang seperti itu? Masuk akal gak sih? Mungkin sebagian teman-teman menolak ide ini dan akan berkata gini, aku gak mau sukses dari Tuhan, aku gak peduli berkat dari Tuhan, aku gak peduli itu, gak peduli prinsip Tuhan, aku gak suka gereja yang ngatur-ngatur. Mungkin teman-teman punya kepahitan sama gereja, atau pernah punya pengalaman dengan gereja yang very controlling. Aku cuma mau jalani hidupku, pernikahanku, dan ini yang aku mau. Dan aku akan lakuin apapun yang aku mau, gak akan peduli Alkitab, aku gak akan peduli Tuhan-Tuhanan. Dan sebagian alasan kita atau excuse kita akan berkata, nanti kan dia bakal berubah, nanti kan dia bisa berubah. Aku percaya, aku beriman, dia pasti bisa berubah. Banyak, ini yang saya temukan, banyak orang kesaksian yang setelah menikah berubah menjadi baik, banyak. Tapi lebih banyak lagi kesaksian yang orang setelah nikah malah menjadi buruk, itu lebih banyak lagi. Kalau enggak mungkin angka perceraian semakin naik. Benar enggak? Karena angka perceraian di dunia ini semakin naik. Berarti gini, banyak orang yang setelah menikah mereka gak membaik tapi mereka memburuk.
Saya dulu orang yang kompromi, yang suka membenarkan diri, yang argue. Apalagi karena saya anak pendeta. Saya punya ayat, saya bisa argue. Tapi jujur aja hari ini aku bersyukur kalau aku menikahi orang yang aku bisa share kesatuan rohani. Ini sebuah fakta kehidupan. Sebuah national survey di Amerika berkata, ada sebuah majalah pernikahan yang mencantumkan gini. 1 dari 2 pernikahan itu mengalami perceraian. Tapi ketika pasangan ini mulai disatukan secara rohani, mereka percaya hal yang sama, ke gereja bersama, doa bersama, membaca Alkitab bersama, persentasenya itu drop. Yang tadinya 1:2 menjadi 1:1000. Wow. Nah pertanyaannya ada gini, apakah teman-teman berani bertaruh? Kalau dia akan berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Karena kalau fakta dari 1:2 berubah menjadi 1:1000. Nah, beranikah kita bertaruh? Bahwa walaupun kita ini beda kesatuan rohani, pasti aku ada di 1:1000 itu. Dan kalau teman-teman berani bertaruh, ini pertanyaan saya gini, apakah hubunganmu itu hanya seserius sebuah taruhan? Apakah hubunganmu hanya seperti joke di mana kamu taruh gambling, bet on it? Harapan saya, don't make fun of your own relationship. Atau kamu akan stay together, kamu memaksakan, kamu menahan diri, tapi kamu intimacy secara emosional gak ada, and you're just not happy. Sedangkan pernikahan didesain Tuhan bukan hanya untuk kamu bertahan, tapi untuk kamu menikmatinya. Oleh sebab itu, ayo penting punya kesatuan rohani. Orang yang sama, namanya Paulus, dia menulis untuk orang-orang di Roma, Roma 1:12. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ini kata-kata yang baik, tapi pertanyaan jelas gini, gimana mau saling menghibur kalau yang satunya gak beriman? Contoh ilustrasi yang paling gampang. Ketika saya berdiri di atas, Anda di bawah, ya, satu orang tarik saya dari bawah, dan saya juga berusaha tarik dia ke atas. Lebih gampang mana? Menarik orang dari atas ke bawah atau menarik orang dari bawah ke atas? Selalu gampang ini, ditarik ke bawah. Alias jatuh itu lebih mudah. Alias jatuh itu lebih mudah. Tadinya saya orang yang khawatir nanti teman-teman youth akan menolak konsep ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya juga gak khawatir lagi. Karena saya tahu apa yang saya sampaikan ini penting dan ini akan membantu kehidupan teman-teman pemuda di masa yang akan datang. Supaya teman-teman muda-mudi diberkati, you are happy. Bukan hanya bertahan, tapi menikmati semuanya ini. Oleh sebab itu, ini bagian yang kedua. Perlu punya kesatuan rohani. Percaya yang sama tentang Tuhan. Bukan hanya punya kepercayaan yang sama, tapi punya percaya yang sama tentang Tuhan. Contoh, saya punya seorang kawan, sama-sama di gereja. Yang satu percaya Tuhan akan memberkati, menjagai ketika mereka perpuluhan. Yang satu gak percaya. Sehingga akhirnya apa? Karena yang pria gak percaya, yang perempuan ngikutin, gak perpuluhan. Dan dia tahu di dalam hatinya, aku bersalah, ini gak benar ini, dan lain sebagainya. Jadi kesatuan rohani penting. Bukan hanya kepercayaan yang sama, tapi percaya yang sama tentang Tuhan. Nah, doa saya adalah kalian jadi happy, diberkati, bukan menderita, tapi menikmati. God bless you.